warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adawiyah. Saya mahasiswi semester 5 Dr. PJ Mutakin ya. Di sini kebetulan saya mendapatkan tugas untuk praktek dan saya mengambil mata pelajaran bidang akhlak. Udah kenal? Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada bab 2 di semester 2, langsung terlebih dahulu ya. Ini kelas 11 IPS. Ya. Ani, Tobi, Aan, Abdul Ajid, Mulasis. Anissa Maulida, Aulia Putri Khairunisa, Anjengka, Dea, Dede Sinabudin, Dini, Fatimah, Fitriani, Zakia, Irfan, Muhammad Irfan Sayuti, Muhammad Wildan, Muhammad Wildan Hadi, Muzni Maulana, apa? Nafisa, Irgi, gak ada. Robi Kalfabi, Sandi, Sehat Maulana. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya sampai mana Ibu? Apa? Sampai mana? Materinya Akhlak berhias. akhlak berhias. Ketiga ya. semoga ini Allah. Nah, sampai mana? Akhlak berhias. Ini kita lanjutkan yaitu menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu contoh akhlak tercela itu apa aja? Ria. Sombong. Ya, terus apa lagi? Baik, semua ada di ayat Bu. Menghindari akhlak tercela. Di sini ada akhlak tercela ya. Manusia selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tercipta secara sempurna yang memiliki dua unsur yaitu tubuh dan fungsinya masing-masing, yaitu unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut selalu menggambarkan kualitas diri seseorang seperti kebiasaan, sifat-sifat dan segala sesuatunya. Dan contoh akhlak tercela yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang israf. Apa? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu israf? Apa sih? Berlebihan ya. Dalam hal apa saja biasanya? Dalam hal apa saja biasanya? Makan. Terus apa lagi? Berwudu. Kemudian berpakaian juga bisa ya, berpakaian. Kemudian kalau israf dalam ibadah itu gimana caranya? Coba rakaat jadi 6 rakaat. Mana ya? Kalau ini ya pengertian israf berasal dari kata syarofa yang berarti melampaui batas atau menyimpang dari hal-hal yang semestinya. Kemudian menurut bahasa yaitu suatu tidak dalam rangka sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan.
Isra dapat juga berarti perbuatan melampaui batas dalam hal makan. Kalau dalam hal makan itu kayak gimana contohnya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau katanya masih aja aja gitu ya. Minum sama kemudian Yes, ya. dalam berpakaian. Gimana dalam berpakaian? Kalau misalnya cowok harusnya pakai samping itu kayak gimana misalnya? Atau bu. Pokoknya kalau cewek itu kan biasanya harus panjang ya. Nggak apa-apa gitu kalau cowok itu boleh. Itu termasuk dalam isra, kemudian dalam berwudu biasanya ya menggunakan air. Di sini ada dalil. Kita tulis dulu nggak apa-apa ya? Mantap. Tadi pengertiannya dulu apa? Tahu udah ditulis aja yang kalian anggap bukunya aja. Artinya melampaui batas. Maaf ya kalau misalnya jelek.
tangan. Ya, gaul tepuk tangan. Selanjutnya, di sini ada dampak dan upaya menghindari sikap distrok ya. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat distrok ialah dengan mengendalikan nafsu. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya kita dalam mengendalikan nafsu. Oleh karena itu, dalam mengendalikan nafsu bisa kita lakukan dengan bersikap. Maka dari itu, sederhanalah dan pulihkanlah nafsu dengan akal sehat. Orang memiliki sikap sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajarannya karena akan mengandalkan diri sendiri baik di hadapan Allah atau sama manusia. Nah itu ya dampak dari sikapnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tabzir. Yang kedua tadi yang pertama ada yang tahu ini apa? Beda tipis sih sama ini. Apa? Tabzir itu apa? Ada yang tahu nggak? Kata tabzir berasal dari kata bahasa Arab yaitu bazar yubazir yang artinya pemborosan. Secara istilah, tabzir adalah membelanjakan atau mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat tabzir ini timbul karena adanya dorongan nafsu dan setan dan biasanya untuk hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala serta ingin dipuji oleh orang lain. Nah, buat dalilnya itu yang ini. Yang sifat tabzir dalilnya ini ya. Ayat 27-nya. Kemudian ada bentuk-bentuk sikap tabzir. Yang pertama menganggap kemewahan hidup di dunia sebagai suatu kesenangan, kebahagiaan, dan berusaha meraihnya tanpa mempedulikan ketentuan agama. Yang kedua mencari kekayaan yang berlimpah dengan segala cara yang tidak wajar. Contohnya apa? Jadi kayak menghalalkan segala cara kayak gitu ya. Begini jadi halal bu. Bisu. Akibat dari perbuatan tabzir ya. Yang pertama apa akibatnya? Kalau kita mempunyai sifat itu tabzir gimana? Yang pertama mendapat murka dari Allah ya. Kemudian mendapat siksa yang teramat pedih. Mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Yang terakhir mendapat kajian dari orang lain. Gak beda jauh sih sama ispat sebenarnya, sama-sama bolos. Yang ketiga ada bahil. Apa bahil? Apa yang kalian ketahui tentang bahil? Apa lagi? Infak. Masih itu aja ya sama. Menurut bahasa kata bahil adalah al-bahil berarti menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah bahil adalah perbuatan seseorang yang tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Jadi dia pelit ya, bisa disimpulkan itu pelit. Ciri bahil apa? Ciri-ciri bahil yang pertama yaitu pikir terhadap diri sendiri. Jadi pelit ya. Jangankan kita mau ngasih ke orang lain, buat diri kita sendiri aja kita nggak mau gitu ya, saking pelitnya gitu. Yang kedua yaitu kan tadi diri sendiri. Yang selanjutnya itu terhadap orang lain dan masyarakat. Yang ketiga pikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat misalnya ya, dan nafkah keluarga. Kalau dalil tentang bahil itu ada di surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah itu ada juga di surat Al-Adiyat ayat
lakanut wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu liqufil khairi lasyahid. Itu mungkin singkatnya. Sampai sini dapat dipahami? Nanti kalau terang mungkin sama ibu minggu depan bisa bahas lagi. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya minta ada satu orang buat menyimpulkan di depan mengenai materi tadi. Yang secara simpulnya aja, gak apa-apa. Ini siapa yang mau, yang sanggup? Stop. Wildan atau Wildan? Wildan. Gak apa-apa, singkatnya aja. Bahasa Wildan sendiri sok. Cepat ya. Kalau punya nanti siapa yang mau satu orang aja apa? Ceweknya atau ceweknya? Hah? Setahunya aja. Pakai bahasa kalian sendiri sok gak apa-apa. Hah? Yang pakai peci bu. Sok bisa? Bahasa orang sini. Ayo cepat dulu. Udah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan tentang akhlak tercela itu diantaranya ada 3, yaitu yang pertama itu israf, yang kedua itu tabdzir, dan yang ketiga adalah ufir. Kesimpulan tentang israf ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Baca saja sendiri serta artinya ya. Yang kedua itu tabdzir. Non coba tabdzir serakah pemborosan. Tabdzir pemborosan. Yang ketiga yaitu bahil, yang artinya pelit, seperti pengirpannya pelit. Dalilnya ada di dalam surah Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Bisa dicari sendiri ya, paham? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini mau kesimpulan. Waalaikumsalam. Sok. Datang balik. Mau ke depan? Di situ. Nah, ke depan. Mau ke depan? Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian ini, bahwa kesimpulannya di sini kita dapat belajar dan lebih tahu bahwa kita itu tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh bersikap berlebihan seperti itu. Ya, udah gitu aja. Soalnya anak kuliah ya calon. Ya, itu mungkin sedikit penjelasan tentang tabdzir, israf dan Bahil.